Shalom anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kalian semua bisa mengikuti setiap materi pelajaran agama Kristen yang Bapak berikan kepada kalian dengan baik dan semangat. Nah anak-anak, materi pelajaran pada hari ini adalah apa itu dosa. Untuk itu, kalian harus konsentrasi dalam mengikuti pelajaran hari ini. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami boleh bersyukur selalu kepadamu, dan juga agar kami memahami pelajaran terlebih, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan penjelasan awal terlebih dahulu mengenai apa itu dosa. Anak-anak, manusia merupakan pribadi yang diciptakan Tuhan mulia dengan kesempurnaan. Meskipun manusia pada awal diciptakan telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu karena kemuliaan Tuhan menutupi tubuh manusia itu. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia merasa malu karena mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Jadi pertanyaan, apakah yang membuat mereka tahu bahwa mereka telanjang? Yaitu dosa. Nah, sebelum Bapak melanjutkan penjelasan materinya, Bapak mempersilakan kalian membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Untuk itu, kalian hentikan sejenak terlebih dahulu media pembelajaran ini, ya, supaya kalian dapat mengetahui dan mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Baiklah anak-anak, silakan kalian memulainya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah membacanya dengan baik? Kalau sudah, Bapak akan bertanya kepada kalian semua. Kisah apakah yang diceritakan dari cerita Alkitab tersebut? Silakan kalian memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Kalian boleh menghentikan sejenak materi media pembelajaran ini supaya kalian dapat memikirkan jawabannya. Silakan kalian matikan terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Siapa yang sudah tahu jawabannya? Iya. Cerita tersebut adalah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Anak-anak sekalian, pertanyaan di bagian awal itu atau judul, yaitu apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Silakan kalian baca di dalam kitab atau surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Pelanggaran hukum Allah apakah yang dilakukan oleh manusia? Yaitu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa diakibatkan oleh
Hawa dan Adam yang tergoda oleh ular untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Jadi iblis memakai ular untuk menggoda Hawa dan Adam, sehingga mereka mengikuti apa yang menjadi maunya iblis yang memakai rupa ular supaya manusia jatuh dalam dosa. Dan akibat dari perbuatan Adam dan Hawa tersebut, maka manusia diusir dari Taman Eden dan mereka memperoleh upah dari dosa, yaitu maut atau kematian kekal. Dari kisah tersebut, hal apakah yang dapat kalian pelajari? Tuliskanlah 3 hal yang dapat kamu pelajari dari kisah tersebut di lembar kerjamu atau di buku agama Kristen. Ya anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti materi pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini? Kalau kalian semua sudah mengerti, Bapak minta kalian untuk tetap mengingat pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Bagi yang belum mengerti, kalian boleh mengulang kembali video ini. Nah, selanjutnya Bapak mengajak kalian menonton video pembelajaran ini. Silakan kalian menyaksikan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?
Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, Bapak minta kalian mencatat pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, dan tuliskan di buku tugas agama Kristen kalian, dan berikanlah jawabannya. Yang pertama, tuliskanlah apa yang menyebabkan Hawa dan Adam tergoda untuk memakan buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Kedua, apakah akibat yang diterima Adam dan Hawa karena telah berbuat dosa? Dan apakah hukuman yang diterima oleh ular dari Tuhan? Dan yang ketiga, buatlah kesimpulanmu dari hasil pengamatanmu tentang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak minta kalian jangan lupa mengerjakan tugas materi pelajaran kalian ya, yang ada di media pembelajaran ini. Tuliskan tugas tersebut di buku tugas agama Kristen kalian yang akan dikumpulkan pada waktu yang akan Bapak informasikan selanjutnya. Adapun tugas yang Bapak berikan, yang pertama, tuliskanlah perbuatan dosa yang pernah kamu perbuat. Lalu yang kedua, tuliskanlah perbuatan yang baik yang kamu lakukan. Dan yang ketiga, buatlah 5 baris doa permohonan ampunmu kepada Tuhan. Sebagai refleksi pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kalian menyimaknya dengan baik-baik. Dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah, sehingga manusia mengembara di bumi dengan berbagai penderitaan yang harus dialami oleh manusia. Meskipun demikian, Tuhan tetap mengasihi manusia yang mau kembali kepada kasih karunia-Nya. Untuk itu, sebagai orang berdosa, kita harus menunjukkan sikap memohon ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan senantiasa mengingat kasih setiamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu pada pelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus